Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu kewajiban dan hak. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Yang pertama, pengertian hak warga negara. Warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Yang kedua, pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Kalau menilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik naskah sebelum maupun setelah perubahan, akan dengan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kalian identifikasi melalui pasal 26 sampai dengan pasal 34. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, hak kesamaan kedudukan dan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak dan kewajiban bela negara. Yang keempat, hak kemerdekaan berkaitan dengan berkumpul. Yang kelima, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang keenam, hak pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, hak mendapatkan pendidikan. Yang kedelapan, hak kebudayaan nasional Indonesia. Yang kesembilan, hak perekonomian nasional. Yang kesepuluh, hak kesejahteraan sosial. C. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Misalnya, yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintahan ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku.
Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga berbentuk kekuasaan lain yang dapat dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaktegasan aparat negara hukum. Aparat negara hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggar hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat memberikan pengaruh yang positif tetapi juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari temanan dalam situs jejaring sosial internet. D. Upaya penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, upaya pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesabaran pergerakan kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah perguruan tinggi maupun non formal, keguruan, kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penegakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara keseluruhan. Sikap tersebut dapat ditampilkan oleh perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Ini saja hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.